berikan kesehatan ya sama Tuhan. Kita boleh bersukacita karena kita boleh berkumpul bersama-sama dalam kebaktian bersama setiap hari Minggu. Walaupun kita sekolah minggunya online, anak-anak pastikan juga kita benar-benar atau sungguh-sungguh beribadah. Jadi tidak ada yang tiduran, tidak ada yang mondar-mandir, ya, karena kita tetap beribadah. Ya, anak-anak, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Ya, hari ini kita akan memuji nama Tuhan. Anak-anak tetap duduk saja, tidak usah berdiri, tapi anak-anak memakai gerakan, ya. Hari ini kita akan menyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Anak-anak hari ini bahagia ya? Hari ini bahagia enggak? Ayo, hari ini kita tanya dulu. Hari ini anak bahagia enggak? Bahagia. Sukacita enggak? Sukacita. Nah, kalau anak-anak bahagia, sukacita, nanti kakak-kakak atau ibu bapak gurunya bisa lihat dari wajah anak-anak, ya. Iya, yuk anak-anak, kita mau nyanyi lagu sama-sama, lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Yuk, sambil tepuk tangan semua boleh. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Ya, sama-sama. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Kalau ada yang berdua atau bertiga boleh gandengan tangan. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk. Kau sahabatku, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabat, kau saudara, tiada yang dapat memisahkan kita. Sardi tolong di mute, Pak. Iya, Ibu lihat anak-anak wajahnya sukacita semua. Berarti tidak ada yang sedih ya hari ini ya. Iya, anak-anak. Nah, kita akan buka ya kebaktian kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita mau berdoa. Yuk anak-anak, tangannya dilipat, mata ditutup, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kami anak-anak sekolah minggu boleh berkumpul bersama-sama, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan,
Jikalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang akan menyiapkan kami. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur Tuhan atas berkat dan kasih sayang-Mu. Kami boleh berada di tempat ini dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bergabung Tuhan. Kiranya Tuhan juga sertai dan berkati. Kami serahkan Tuhan kebaktian ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Nah, anak-anak, kita hari ini juga akan menyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyi lagu tema kita hari ini. Nah, lagu tema kita hari ini adalah lagu Taat. Yuk, kita sama-sama anak-anak menyanyi lagu Taat. Iya. Nah, anak-anak, tadi lagunya tentang apa katanya? Tentang taat. Taat sama siapa, anak-anak? Ayo, ada yang tahu taat sama siapa tadi? Kedua orang tua. Iya, kedua orang tua kita, mama, papa. Terus taat lagi kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, salah satu contoh juga anak-anak taat ketika anak-anak ikut ibadah hari ini. Ya, nah, terus masuk Zoom juga tepat waktu. Berarti anak-anak taat, patuh. Siapa tadi yang anak-anak datangnya di Zoom, masuk Zoom-nya tepat waktu? Iya, Meni juga ya, Meni sama Jambul ya. Taat ya, tepat waktu. Iya, anak-anak bukan hanya Meni, bukan hanya Jambul, anak-anak semua yang ada di ruangan ini juga harus taat ya, harus patuh. Iya, nah anak-anak saatnya kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita juga akan menyanyikan lagu pengantar firman Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyi bersama-sama lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, mau tunggu.
doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau Iya, nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Rika dan Kakak Astari. Dipersilahkan. Halo adik-adik semua. Halo. Oh. Wah, itu Bu Masa, ada siapa itu? Ada Halo. Cambul, ada Meni. Oke, adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Sudah adik-adik? Oke, sebelumnya mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman-Mu yang akan kami dengarkan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketika kita membaca Alkitab, nanti kakak akan membaca 2 ayat pertama, dan selanjutnya 2 ayat selanjutnya akan dibaca oleh Kak Astari, dan selanjutnya kakak akan pilih adik-adik sekolah minggu. Jadi nanti adik-adik bisa disiapkan Alkitabnya, supaya nanti ketika kakak pilih, adik-adik bisa membacanya. Oke? Saat ini judulnya Tuhan Yesus ditangkap, diambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Sudah siap adik-adik? Siap ya? Oke, kakak akan baca dari 2 ayat pertama. Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Astari lanjut ya adik-adik. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Ayat 5, kakak minta Kesha Lengke. Adakah Kesha Lengke? Ayat 5. Mana nih Kesha? Adakah Kesha Lengke? Masih di mute suaranya Kesha. Oh, kayaknya dia. Kesha mana Kesha? Oke, kakak ganti aja ya. Kakak minta Jonas, ayat 5.
Ayo Jonas, ayat 5. Alkitabnya dibuka. Wah, adik-adik pasti udah nyiapin Alkitabnya dong. Oke lah, kalau kayak gitu kita oper lagi ya ayat 5-nya ya. Siapa nih Kak Ripka yang kira-kira udah siap nih? Siapa ya? Edilim. Masih di mute. Ya, silahkan. Ayat 5. Tadi ayat berapa, Miss? Soal tadi ngelek-ngelek, Miss. Suara Lima. patah-patah. Ayat 5. Alkitab yang mana? Tadi nggak kedengaran soalnya. Yohanes 18 ayat 5. Oh, Udah ketemu Edilim? udah kemana? Ayo adik-adik yang lain juga disiapin ya. Dibuka nih Yohanesnya. Nanti kakak tunjuk mendadak harus bisa ya. Silakan Edi. Udah belum? Yohanes 5. Yohanes 8 ayat 5. Yohanes 18. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Sudah siap dia. Mana ada duduk? Di situ jawab Oke, terima kasih Edi. Selanjutnya nih Kak Ripka untuk ayat 6 siapa ya? 6. Kristabel, boleh? Ayo Abel, ayat 6. Ini mama cari. Yohanes berapa? Yohanes 18 ayat 6. Yohanes 18 ayat 6 tuh kata tante. Jadi, mama cari. Ini bukan. Ayo, dulu. Enak. Abel, sudah ketemu kah? Alkitabnya sudah dibuka? Ini, terbalik. Terbalik. Gini, gini, gini. Yohanes. Oh, mama cari. Nah, dan ini sama abang, mama abang. Iya, terbalik nak. Ini, nak. Iya baca. Jangan sobek dong, nah nggak boleh. Tempang. Ketika ia Ayat 6. Ini baca dulu tuh sampai Asari tuh. Nah. Maka itu. Udah ya Abel. Terima kasih Abel. Selanjutnya ayat 7 dan ayat 8 langsung aja ya. Siapa nih ya Kak kira-kira? Christian, boleh? Ayo. Ayo Christian ayat 7 dan 8. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Ayat ke-8, jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Oke, terima kasih. Selanjutnya nih Kak, ayat 9. Siapa ya? Ayat 9, boleh Grace? Grace Kalista, ayat 9. Ayo Grace, dibuka suaranya, di mute. Oke. Ayat 9 dan 10 deh langsung ya. Vino. 9 dan 10 Vino.
Bukan sampai itu ya kita Ayo Vino, ayat 9 dan 10. Gimana Vino? Ketemu ayatnya? Oke deh Kak Ripka. Daripada anak-anaknya bingung nih, ketahuan nih ya, nggak pada buka Alkitab ya. Ayo, aduh. Oke deh, ayat 9 dan 10 Kak Astari tunjuk lagi nih. Ruth, ayo Ruth. Demikian hendaknya, supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang kau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ayat 10. Lalu Simon Petrus, yang membawa pedang, menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malchus. Oke, ayat 11 siapa nih Kak? Kira-kira udah siap nih? Yang terakhir ya, Lionel boleh? Oke Lionel. Ayat 11. Ayat ke-11, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Oke. Terima kasih ya untuk adik-adik yang bersedia membantu Kak Astari dan Kak Ripka membaca ayat Alkitab. Oke adik-adik, sekarang kita masuk dalam cerita firman Tuhan. Adik-adik ada yang tahu nggak judul minggu kemarin apa? Ada yang tahu? Tuhan Yesus memperingati Yudas. Itu cerita tentang apa? Marvella, Olivia, Wijaya. Ada yang tahu? Tentang apa ceritanya? Yudas kan mau menjual Yesus. Terus Yesus sebelum Yesus udah tahu sebelum Yesus ditangkap. Habis itu selesai dibasuh dibasuh kakinya Yudas. Terus Yudas tuh kemasukan roh jahat pokoknya. Kemasukan roh jahat. Dari itu aku ingat. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih untuk Marvella. Ya, adik-adik, minggu kemarin judulnya Tuhan Yesus memperingatkan Yudas bahwa minggu kemarin Yudas sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa akan ada muridnya yang akan menyerahkan Tuhan Yesus kepada orang jahat. Dan cerita minggu lalu akan nyambung dengan cerita minggu hari ini yang diambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Judulnya Tuhan Yesus ditangkap. Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi ke seberang sungai Kidron. Mereka menuju ke sebuah taman, tempat di mana Tuhan Yesus sering berkumpul dengan para murid-muridnya di sana. Dan ketika mereka sedang berkumpul, tiba-tiba datang Yudas. Namun Yudas datang tidak sendirian adik-adik. Dia datang bersama dengan sepasukan prajurit dan juga penjaga imam bait Allah. Kira-kira Yudas dan pasukan prajurit itu mau ngapain ya? Mereka mau menemui Yesus. Ada yang tahu nggak adik-adik? Kira-kira mereka mau ngapain? Menangkap Yesus. Menangkap Yesus. Oke, ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Ya, adik-adik, Yudas bersama pasukan prajurit dan penjaga itu datang mau menangkap Yesus. Yudas sudah tahu bahwa Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya di tempat itu. Lalu Yudas pun membocorkan rahasia itu kepada para penjaga dan para prajurit itu untuk menangkap Tuhan Yesus. Lalu ketika sampai di sana, Yudas dan pasukan prajurit bertemu dengan Yesus. Yesus pun berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Lalu jawab Yudas dan pasukan prajurit, "Yesus dari Nazaret." Kata Yesus pun berkata, "Akulah dia." Lalu tiba-tiba Yudas dan para pasukan prajurit pun kaget dan hingga mereka jatuh ke tanah. Karena mereka tidak tahu yang mana Yesus dari Nazaret.
Lalu Tuhan Yesus pun bertanya lagi kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Lalu jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Nah, setelah percakapan ini, kira-kira ada kejadian apa lagi ya Kak Astari? Iya nih Kak Ripka. Adik-adik, setelah mendengar cerita awal dari Kak Ripka, adik-adik bisa tahu nggak ya kisah selanjutnya itu Tuhan Yesus itu akan bagaimana? Coba Kak Asari mau denger deh. Ada yang tahu nggak ya? Kan tujuannya kan untuk mencari Tuhan Yesus, untuk menangkap Tuhan Yesus. Kira-kira Tuhan Yesus itu akan menyerahkan diri, atau kabur, atau dilindungi oleh murid-muridnya, atau bagaimana ya? Coba bantu dulu dong Kak Astari untuk berpikir. Jambul, gimana Jambul? Jambul tahu nggak ya? Tahu, Tuhan Uh. Yesus tidak takut. Dia mau menyerahkan diri. Kata dia, siapa yang kau cari? Ini aku, Yesus yang kau cari. Jambul hebat. Coba adik-adik sekolah minggu ada yang tahu lagi nggak? Jambul aja tahu loh. Ada yang tahu lagi nggak adik-adik? Wah, sepertinya adik-adik masih mengantuk ya. Aduh, kalah nih sama Jambul nih. Udah semangat banget. Oke deh Kak Astari lanjut ceritanya ya. Setelah Tuhan Yesus ditanya-tanya, aku ingin menemui katanya Tuhan Yesus dari Nazaret. Adik-adik, ternyata Tuhan Yesus itu tidak gentar. Dalam artian tidak gentar itu Tuhan Yesus tidak mundur, tidak kabur. Kok bisa ya adik-adik Tuhan Yesus itu berani? Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan Yesus bisa berani? Masa harus nanya ke Jambul lagi sini adik-adik? Aduh, masa harus Jambul lagi nih? Jambul, tahu nggak Jambul Tuhan Yesus kok nggak takut sih, nggak kabur sih? Karena Tuhan Yesus punya kuasa. Wah, Dan dia iya. taat sama perintah Tuhan, ke perintah Bapa. Berarti Jambul selalu menyimak firman Tuhan. Terima kasih Jambul. Sama-sama. Oke. Yesus itu tidak gentar sedikit pun menghadapi para prajurit yang badannya besar. Yang mereka datang untuk mencari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus menghadapinya. Tuhan Yesus malah takut. Tuhan Yesus itu tidak mau prajurit-prajuritnya yang murid-muridnya yang ditangkap. Jadi Tuhan Yesus itu menghadapi mereka semua. Salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Simon Petrus mungkin merasa kesal karena yang datang itu para prajurit itu tujuannya kan untuk menangkap Tuhan Yesus. Simon Petrus merasa kesal, kemudian Simon Petrus menghadang, mengeluarkan pedang yang sangat panjang. Adik-adik tahu kan pedang kalau yang panjang itu tajam kan? Seketika Simon Petrus itu langsung memotong telinganya. Telinga salah satu sebelah kanan hamba imam besar yang bernama Malkus. Coba adik-adik bayangkan bagaimana rasanya kalau telinga kita tiba-tiba dipotong mendadak gitu pakai pedang. Pasti rasanya sakit kan? Nah, begitupun dengan Malkus. Malkus merasakan kesakitan akibat ulah dari Simon Petrus karena merasa kesal bahwa Tuhan Yesus ingin ditangkap. Adik-adik, tetapi karena melihat perlakuan Simon Petrus seperti itu, Tuhan Yesus itu langsung menegur Petrus. Dan katanya seperti ini, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Nah, terus adik-adik kira-kira Tuhan Yesus itu akan membantu Bapak Malkus itu yang telinganya terpenggal atau bagaimana ya? Tuhan kita kan maha baik. Nyatanya yang buta bisa disembuhkan menjadi melihat. Wanita yang pendarahan bisa dihentikan. Kira-kira kalau Malkus ini bisa disembuhkan gak ya telinganya sudah dipenggal seperti itu adik-adik? Bisa. Bisa ya, karena Tuhan kita maha baik. Nah, lalu Tuhan Yesus itu mendekati hamba imam besar yang bernama Malkus tadi. Lalu Tuhan Yesus menjamah telinganya dan memulihkannya. Seketika telinganya pun bisa menyambung kembali atau bersatu kembali karena dipulihkan oleh tangan dari Tuhan Yesus. Adik-adik sudah ingin ditangkap Tuhan Yesus, dicari, tapi Tuhan Yesus tidak memiliki rasa marah, tidak memiliki rasa dendam. Malah Tuhan Yesus malah membantu Malkus kan? Iya adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu siap untuk menghadapi para musuhnya. Sekalipun Tuhan Yesus banyak mengalami penderitaan. Lalu adik-adik, Tuhan Yesus itu maju dan menyerahkan diri kepada mereka dan menjawab,
akulah dia. Tuhan Yesus berkata seperti itu adik-adik. Dan memberikan tangannya kepada para prajurit dan menyerahkan dirinya. Adik-adik, sebetulnya Tuhan Yesus itu punya kesempatan nggak ya untuk kabur? Atau melawan? Kira-kira punya nggak ya? Punya. Punya kan? Pasti Tuhan Yesus punya kesempatan. Tetapi kenapa ya Tuhan Yesus tidak melakukan kesempatan itu? Tuhan Yesus malah menyerahkan dirinya, malah memberikan hidupnya untuk ditangkap. Kenapa ya adik-adik? Karena Tuhan Yesus sudah tahu duluan kalau dia akan ditangkap. Ya, boleh seperti itu, Livi. Terima kasih jawabannya. Betul, karena Tuhan Yesus sudah tahu ingin ditangkap dan Tuhan Yesus pun tidak ingin bahwa murid-muridnya yang ditangkap. Lalu, Tuhan Yesus menyerahkan diri. Karena Tuhan Yesus itu tahu menurut ayat Bapak yang dia ada di sorga. Jadi Tuhan Yesus mau menderita untuk keselamatan dunia ini adik-adik. Tuhan Yesus tidak melawan, bahkan Tuhan Yesus itu menyembuhkan dari Malkus. Adik-adik, kita pun sebetulnya harus meneladani sifat Tuhan Yesus ya, yang taat pada kehendak Allah. Ayo adik-adik di rumah nih, yang masih nakal, yang masih ngeyel, yang tidak mengikuti perintah orang tua di rumah. Misalnya, aduh Livi tolong sapu rumah itu. Tapi kata Livi, aduh mama males. Nah masih kayak gitu nggak ya? Terus kayak misalnya, aduh Michael bangun, mau sekolah minggu. Nanti dulu Ma, masih pagi ngantuk gitu. Kira-kira masih gitu nggak ya? Kalau Jambul pagi-pagi gimana? Masih diomelin juga nggak ya bangun? Ini Meni. Kok Meni Jambulnya kemana ya? Lagi duduk dulu capek. Gantian. Gimana Meni? Meni pagi-pagi gimana nih kalau dibangunin? Pagi-pagi udah bangun, terus langsung tadi buka laptop. Hebat Meni. Berarti taat ya Meni ya sama peraturan ya. Adik-adik juga selain taat harus dengar-dengaran terhadap sesama, guru di sekolah. Kalau lagi ulangan, kata gurunya harus belajar. Nah, tujuannya supaya tidak menyontek. Harus dengar-dengaran juga di sekolah minggu, kepada kakak-kakak sekolah minggu, bapak ibu guru sekolah minggu. Contohnya, disuruh kameranya dibuka, ternyata masih banyak yang menutup kamera. Ayo nih siapa nih ya kelakuannya nih ya. Gimana kita mau dengar-dengaran? Cuma saat perintah sekecil itu pun terkadang kita masih aja, aduh males nih ngeliatin muka belum cantik, belum ganteng, masih bau asem. Padahal nggak apa-apa adik, disinilah kerinduan kita bertatap muka lewat Zoom. Jadi adik-adik kita belajar dari Tuhan Yesus yang selalu taat dalam kehendak Bapa di sorga. Adik-adik ceritanya pada hari ini telah selesai. Ayo ditulis. Pesan ceritanya itu, taatlah senantiasa kepada Tuhan. Dicatat ya. Ada PowerPoint-nya kan. Iya. Taatlah apa? Judul dulu. Judulnya. Tuhan Yesus ditangkap. Judulnya. Slideshow Pak Saridi, slideshow Pak. Nah, tuh, judul ditulis dulu. Lah ke situ. Nah, pesan cerita Pak sekarang, Pak. Sabar ya, tuh. Adik-adik bisa dilihat di slideshow ya. Pesan ceritanya, taatlah senantiasa kepada Tuhan. Sudah menulisnya adik-adik? Sudah. Hebat. Belum. Siapa yang belum? Oke deh, ditunggu deh. Bahan Alkitabnya juga jangan lupa adik-adik ditulis ya. Kak, ayat hafalannya apa ya Kak? Belum. Iya, dulu ya. Sabar. Ingat kita harus punya rasa kesabaran, oke? Hmm. Oke.
Ayo, judul ceritanya Tuhan Yesus ditangkap. Bahan Alkitabnya diambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai 11. Oke, kita lanjut ya ke ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Ibrani 5 ayat 8. Karipka jangan dibaca nih. Kita pengen tahu lagi nih adik-adik di rumah. Alkitabnya ditutup atau belum ya? Coba dibuka lagi dong Alkitabnya. Kalau udah nulisnya, kita buka ayat hafalannya dan kita baca bareng-bareng. Oke, kita baca bareng-bareng nih adik-adik. Ayo dibuka dulu. Ibrani 5 ayat 8. 1, 2, 3. Ibrani 5 sekalipun Ibrani 5 ayat 8. ia telah belajar menjadi taat Ia dari telah apa yang belajar telah menjadi taat dari dideritanya. apa yang telah dideritanya. Banyak. Anak sekolah minggu GKI dalam seketika langsung hebat semuanya menjadi taat. Terima kasih adik-adik. Oke, adik-adik sudah semua kan menulisnya? Sudahkah? Sudah, oke. Untuk cerita kita pada hari ini sudah selesai. Kakak kembalikan kepada Ibu Betty. Silakan Ibu Betty. Ya. Anak-anak semuanya, tadi kita sudah dengarkan cerita sama-sama ya? Sudah. Iya, masih ingat tadi judulnya apa? Tuhan Yesus ditangkap. Iya, berarti anak-anak menyimak tadi, mendengarkan tadi ceritanya, ya. Ya, nah anak-anak, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita dengan baik. Iya, adakah Bu Rini? Ada, Bu. Ya, anak-anak, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Nah, apakah persembahan syukurnya sudah disiapkan? Semoga sudah disiapkan semua ya. Persembahan syukurnya mudah-mudahan disiapkan dari menyisihkan uang jajannya. Ya, tidak meminta lagi kepada mama atau papa ya. Nah, anak-anak, untuk ayat persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Ayat persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana perahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, anak-anak, persembahan ini dikumpulkan, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikumpulkan melalui Bapak Ibu Guru Sekolah Minggu, atau nanti dikumpulkan pada saat perayaan Paskah, ya. Ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu pujian Tabur Waktu Pagi. Silakan Bu Betty. Ya, terima kasih Bu Rini. Ya, anak-anak, kita akan menyiapkan persembahan dan kita akan menyanyi bersama-sama lagu Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur kasih, tabur sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk dunia.
bersuka, bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur, riang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk hukumnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya, masuk hukumnya. Kita akan bersuka, bawa berkasnya. Bu Rini masih di mute, Bu. Bu Rini masih di mute, Bu. Bu Rini di mute. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang begitu melimpah-limpah kepada kami semua melalui kedua orang tua kami. Bapa, jika saat ini kami mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja-Mu melalui tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini agar sungguh-sungguh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Nah, anak-anak, tidak terasa ibadah atau kebaktian pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan menutupnya dengan lagu penutup, Saya Mau Ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya, meskipun saya susah. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Sampai selama-lamanya. Iya, anak-anak, kita semuanya akan tetap ikut Yesus selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan. Iya, anak-anak, kita akan doa syafaat dan doa penutup yang akan dibawakan oleh Pak Sarindi. Saya persilahkan, Pak. Mari anak-anak kita sama-sama
Untuk mengakhiri kebaktian kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan ini kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami beserta anak-anak kami pada pagi hari ini boleh mengikuti sekolah minggu Tuhan dari awal hingga akhir ini dengan tidak ada halangan satu apapun. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa untuk persiapan Paskah ya Tuhan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April nanti. Kiranya Tuhan juga sertai berkati kami para guru-guru sekolah minggu yang mempersiapkannya, serta anak-anak kami juga yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami percaya dengan penyertaan Tuhan, pada hari hanya nanti dapat terlaksana dengan baik. Tuhan, kami pada hari ini berdoa untuk anak-anak kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkati anak-anak kami yang berulang tahun ini. Semoga anak-anak kami semakin patuh, taat pada firman-Mu ya Tuhan. Patuh kepada kedua orang tuanya. Dan dapat membawa diri dengan baik dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa menyebutkan satu persatu anak-anak kami yang berulang tahun pada hari ini. Tapi kami percaya Tuhan akan berkati anak-anak kami ini, sehingga menjadi anak-anak yang lebih baik dari tahun sebelumnya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa di masa pandemi ini. Kami dan anak-anak kami selama ini mengikuti sekolah minggu secara online. Biarlah Tuhan COVID-19 ini segera berlalu, sehingga kami bersama anak-anak kami ini boleh ke gereja bersama-sama secara onsite Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk bersekolah minggu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami berterima kasih atas penyertaan-Mu, yaitu dalam kebaktian sekolah minggu ini. Dan kalau sebentar kami satu dengan yang lain akan berpisah dari ruang Zoom ini, kiranya Tuhan juga berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih Pak Sarindi, dan kita juga anak-anak akan mendengarkan berkat dari Tuhan. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita. Menyambut berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa senantiasa memberkati kita di dalam kasih-Nya melalui Yesus Kristus, dan Roh Kuduslah yang senantiasa mengokohkan dan menetapkan langkah hidup kita kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Masa. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Betty. Iya, anak-anak, hari ini ada lagi teman kalian yang bernama Jambul. Nah, kalian tidak asing lagi ya dengan Jambul ini. Dia pernah ikut main drama Jambul dan bersama Muni. Nah, anak-anak, dia tadi juga mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Astari. Jambul, tadi dengarkan nggak? Dengar cerita Kakak Astari bahwa Tuhan Yesus taat kepada Bapa loh.
Nah, sekarang kamu diam dulu ya, Ibu menyampaikan pengumuman. Oke, Ibu. Nah, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum menyampaikan beberapa pengumuman, Ibu mengucapkan terima kasih juga kepada guru-guru sekolah minggu yang sudah mempersiapkan dan juga kepada anak-anak yang sudah ikut ibadah Zoom pada hari ini. Nah, anak-anak ini kalau kita ngelihat ada 42 ya. Udah sempat tadi 44, tapi sekarang tinggal 42. Nah, Kakak Lucy sudah diabsen kan? Sudah ya, sudah. Oke, sudah diabsen. Oke, nah pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu tolong didengarkan dulu ya. Halo, nah didengarkan dulu ya. Oke ya. Ya, tadi yang tadi didoakan oleh Pak Sari ini bahwa kita merayakan Paskah pada tanggal berapa anak-anak? 17 April. Betul sekali, tanggal 17 April. Nah, kita akan merayakan Paskah pada hari Minggu tanggal 17 April pukul 9, sama seperti hari ini ya, pukul 9 pagi dengan dress code warna putih. Ya, kita memakai baju putih. Boleh, yang penting atasnya putih, bawahnya boleh hitam, boleh apa ya, nggak apa-apa ya. Nah, terus tapi tanggal 17 itu kan nanti karena kita kan lewat Zoom, berarti harus ada persiapan-persiapan dong. Nah, untuk persiapan syuting ya, dilaksanakan pada tanggal 10 April, berarti 2 minggu lagi ya. Minggu ini 27, minggu depan tanggal 3, minggu berikutnya tanggal 10. Nah, untuk anak-anak yang ikut dalam kegiatan Paskah, nah ya diharapkan untuk bisa berlatih bersama kakak-kakak, ibu guru yang melatih ya, karena tinggal 2 minggu kita akan syuting ya. Nah, terus bagi anak-anak yang tidak bisa bergabung karena jauh untuk latihan, anak-anak juga dipersilakan kalau misalnya menyumbangkan suaranya dengan lewat video ya, atau puisi boleh, tapi berarti ngelatih sendiri di rumah, video sendiri di rumah, nanti videonya boleh dikirim kepada guru-guru sekolah minggu. Tetapi bagi anak-anak yang per kelompok dilatih oleh guru-guru sekolah minggu, oleh kakak-kakak sekolah minggu, mohon untuk segera melatih anak-anak kita dengan baik dan tanggal 10 kita akan syuting bersama. Nah, terus anak-anak untuk persembahan ya, untuk persembahan kemarin minggu sudah diumumkan bahwa anak-anak boleh mengumpulkan mulai minggu ini tanggal akhir Maret ya, atau nanti awal April. Nah, anak-anak yang sudah siap mengumpulkan, adakah anak-anak yang sudah siap mengumpulkan persembahannya? Coba mana lihat, Livi. Livi, kamu pakai apa? Amplop apa celengan? Ada. Amplop. Kalau amplop boleh dikumpulkan ya. Kalau celengan boleh diteruskan kalau masih belum penuh ya. Karena kita khawatir kalau amplop takut hilang ya, takut sobek kertasnya terus nanti duitnya keluar. Nah, kalau yang untuk celengan boleh dilanjutkan kecuali kalau sudah penuh. Kalau sudah penuh boleh dikumpulkan ke guru sekolah minggu. Mulai hari ini boleh kapan ketemu guru sekolah minggu diserahkan persembahannya dan dituliskan namanya karena nanti itu akan diwartakan persembahan anak-anak ya. Bagi yang sekali lagi ulang yang mempunyai persembahan di amplop boleh mulai dikumpulkan. Boleh dari sekarang, hari Minggu besok juga boleh. Yang punya celengan yang sudah penuh boleh dikumpulkan. Yang masih belum penuh boleh dilanjutkan. Karena nanti rencana kalau kita masih online, kita akan menyamakan untuk semua persembahan anak-anak dimasukkan di dalam celengan. Karena kita tidak tahu kita bisa onsite apa tidak. Nah, itu aja pengumuman yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Nah, cuma ini mau ngetes aja nih ya anak-anak. Tadi kan Tuhan Yesus itu dia kan punya kuasa. Kenapa sih orang-orang yang menangkap dia itu tidak dilawan? Ayo, siapa yang bisa? Kan tadi pada saat
Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan sudah tahu kalau dia akan ditangkap. Kuasa. Iya, betul sekali. Karena Tuhan Yesus itu maha kuasa. Dan memang di Alkitab bahwa Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Ya, betul. Sudah di dalam Alkitab sudah tercatat kepada. Nah, terus tadi yang marah Simon Petrus. Yesus si kuping. Kupingnya Iman Markus. Bukan Malkus ya, kupingnya dipotong. Nah, Tuhan Yesus harusnya gini kan, bodo amat, biarin kamu. Tapi Tuhan Yesus itu apa yang ditunjukkan? Dia menyembuhkan kupingnya. Ya, dia menunjukkan kasih. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Walaupun dia itu musuh, tapi menunjukkan kasih. Dia mengambil kuping Malkus dan ditempelkan kembali. Dan seperti kata Kak Astari tadi, bahwa kupingnya sembuh. Nah gitu ya anak-anak, Kak Ibu hanya mengingatkan aja, mengetes kuping anak-anak tadi mendengar apa tidak ya cerita dari Kak Astari dan Kak Rika. Ya puji Tuhan anak-anak pintar semua mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Kakak Astari. Nah demikian Ibu Betty. Ya. Nah tadi anak-anak beberapa pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Masa. Nah, sebelum kita berpisah dari Zoom, kita mau foto dulu ya. Siapakah Pak Heru? Bisa foto? Sebentar ya, sebentar. Pak Herunya kemana ini? Ya. Gambarnya Pak, anak-anak boleh dibuka. Ini ada berapa slide? Ada 2 slide, Pak. Ada 2 slide, saya tutup. Recordnya saya tutup dulu. Saya matikan dulu. Siapa yang masih di